Pursuit of the Truth, bab 233-234. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seluruh langit diselimuti oleh cahaya 7 warna yang menyilaukan. Ketujuh warna itu seperti pelangi, tetapi cahayanya tidak selembut pelangi. Sebaliknya, cahaya itu menyebar kemana-mana, dan setiap bagian dunia sejauh mata memandang dipenuhi dengan warna-warna tersebut. Cahaya 7 warna yang tampak menyilaukan itu jatuh di semua puncak dan bercampur dengan langit, memantul di tanah. Cahaya itu memenuhi pandangan setiap orang dengan warna-warna tersebut. Cahaya itu memiliki aura yang sangat mendominasi, menyebabkan semua murid dari 8 puncak lainnya selain puncak ke-9 di dataran beku besar mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah pusat cahaya 7 warna tersebut. Keributan pun terjadi di mana-mana, karena cahaya 7 warna ini hanya bisa berasal dari satu orang di klan langit beku. Di klan langit beku, hanya satu orang yang bisa menunjukkan jati dirinya dengan cara seperti itu. Dialah anak ajaib dari klan langit beku, orang yang dikenal memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi dewa berserker keempat, Sima Sin. Ini kakak Sima, dia kembali. Kudengar kakak senior Sima telah pergi selama bertahun-tahun. Saat ia pergi, kekuatannya telah mencapai puncak alam kebangkitan. Sekarang setelah ia kembali, mungkinkah ia sekarang berada di alam pengorbanan tulang? Ketika kakak senior Sima meninggalkan sekolah, dia berkata dia tidak akan kembali kecuali dia mencapai alam pengorbanan tulang. Keributan itu mengguncang dunia. Kemunculan cahaya 7 warna mengejutkan semua murid dari 8 puncak di dataran beku besar. Beberapa dari mereka yang dekat dengan Sima Sin bahkan berubah menjadi busur panjang dan terbang keluar dari puncak mereka. Dalam sekejap mata, banyak orang terbang ke langit dan melayang di udara untuk menyaksikan dari kejauhan. Kerumunan di samping Suming yang berkumpul di tengah 9 puncak di bawah gerbang surga dan yang tadi berjalan keluar masuk gedung-gedung juga terangkat ke udara dengan tatapan fanatik dan penuh hormat di wajah mereka. Ketika mereka memandang langit, mereka mengepalkan tinju dan membungkuk ke arah orang yang bercahaya itu. Bahkan pria yang menurut Huzi sebenarnya adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria pun berjalan cepat keluar untuk memberi hormat ke langit. Selamat datang kembali, kakak tertua Sima. Kata-kata ini diulang-ulang oleh banyak orang di lapangan, dan seolah menyatu menjadi satu suara yang mengguncang dunia. Suming berdiri di sana dan merasakan matanya sedikit sakit karena cahaya 7 warna yang seolah ingin menembusnya. Dia memperhatikan orang-orang menyambut Sima Sin kembali dengan hormat sementara dia, Huzi, dan Ziche, yang berdiri di sisinya, seolah telah dilupakan oleh dunia. Di mata mereka, satu-satunya hal yang dapat mereka lihat saat itu adalah cahaya 7 warna. Suming sudah terbiasa dengan perasaan ini. Pemandangan ini mengingatkannya pada saat ia tiba di lapangan sebelum gunung aliran angin ketika ia masih berada di Gunung Kegelapan. Saat itu, ia juga berdiri di sudut dan bukan siapa-siapa, hanya melihat para jenius berjalan maju dan menjadi pusat perhatian semua orang. Namun Suming tidak lagi seperti dulu. Di masa lalu, dia harus memaksakan diri untuk tetap tenang, tetapi sekarang, dia tidak perlu melakukannya dengan sengaja. Dia hanya bisa berdiri di sana dan tetap tenang. Matanya tenang, ekspresinya tenang, tubuhnya tenang, dan hatinya pun tenang. Dia menatap sumber cahaya 7 warna yang terletak jauh di langit. Di sana ada sebuah gunung yang melayang di udara, sebuah gunung 7 warna. Ada seorang pria berdiri di sana dengan wajah yang sengaja dibuat buram. Warna pakaian pria itu tidak terlihat jelas melalui cahaya 7 warna. Suming hanya bisa melihat rambutnya melayang di udara dan seorang gadis berdiri di sampingnya. Namun, wajah gadis itu tidak terlihat jelas. Saat gunung 7 warna semakin dekat, semakin banyak teriakan bergema di tanah. Suara-suara pemujaan terdengar seperti gelombang yang naik dan turun di telinga Suming. Dia memandang orang-orang dari semua puncak yang melayang di langit dan melihat bahwa mereka semua saat ini mengepalkan tinju mereka untuk memberi hormat ke arah gunung 7 warna yang mendekat. Terima kasih atas sambutan hangat Anda. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda semua. Setelah saya kembali ke gunung saya akan meminta teman-teman baik saya dari setiap puncak lainnya untuk mengambilnya dan membagikannya kepada Anda semua. Suara lembut Sima Sin bergema di udara dan senyum ramah terpancar di wajahnya saat ia mengepalkan tinjunya untuk membalas salam dari kerumunan. Wajahnya tampak rileks dan memiliki pesona tersendiri yang sulit digambarkan,
membuat orang lain merasa seolah-olah angin musim semi menerpa tubuh mereka. Mereka secara alami akan merasakan semacam keramahan terhadapnya. Betapa palsunya, kakek Hu pernah bertemu si Masin beberapa kali di masa lalu. Senyumnya terlalu palsu. Senyum kakak senior kedua jauh lebih menenangkan daripada senyumnya. Guru pernah ingin menerimanya sebagai muridnya di masa lalu, syukurlah akhirnya beliau tidak menerimanya. Hu Zi berdiri di samping Su Ming dan mengorek hidungnya sambil berbicara dengan nada merendahkan. Ziche terdiam, tetapi ketika dia menatap gunung 7 warna di kejauhan, matanya menjadi gelap. Kini ia menyimpan dendam terhadap si Masin. Jika ia tidak memintanya pergi ke pertemuan puncak ke-9 untuk membuat masalah bagi Su Ming, ia tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti sekarang. Su Ming terdiam. Ia masih menatap gunung 7 warna yang perlahan mendekat di langit. Tak lama kemudian, ia melihat wajah si Masin dengan jelas. Si Masin, yang mengenakan pakaian putih, memiliki wajah yang sangat tampan dan tampak sangat lembut dan anggun, seolah-olah tidak ada sedikit pun kemarahan dalam dirinya. Alisnya tegas dan matanya berbinar. Senyum di wajahnya tak kunjung hilang. Sifat yang jelas berbeda dari orang lain adalah hal yang alami bagi si Masin, dan begitu dipadukan dengan penampilannya yang luar biasa, hal itu berubah menjadi pesona yang tak terlukiskan. Ini bukan kali pertama Su Ming berpapasan dengan si Masin, namun tepatnya, ini adalah kali pertama dia benar-benar melihatnya. Ini berbeda dari saat si Masin meminjam tubuh Fang Mu untuk menyerangnya ketika dia berada di kota Gunung Han. Su Ming menatap si Masin. Ia mengamati sikapnya yang anggun dan senyumnya yang lembut, namun tetap tenang dan tidak berbicara. Ekspresi jijik Hu Zi, ketenangan Su Ming, dan kemurungan Ziche sangat berbeda dari ekspresi hormat murid-murid klan langit beku lainnya di sekitar mereka. Karena ekspresi mereka yang berbeda dan karena mereka berdiri bersama, ketika orang lain mengamati kerumunan itu, mereka mau tidak mau akan memperhatikan mereka. Si Masin mungkin juga memperhatikan Su Ming, tetapi dia tetap tersenyum dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Ayo pergi, kakak ketiga. Setelah kita mendapatkan surat-suratnya, mari kita kembali ke gunung, kata Su Ming dengan tenang. Permusuhan antara dia dan si Masin dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sederhana, tetapi juga dapat digambarkan sebagai sesuatu yang kompleks. Namun demikian, hanya ada satu kesimpulan, mereka telah mencapai titik di mana permusuhan mereka tidak dapat diselesaikan. Kecuali jika dia mengembalikan lonceng Gunung Han dengan hormat, mengabaikan janjinya kepada Han Changzi, dan meminta maaf kepada si Masin atas apa yang terjadi pada Fang Mu, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Su Ming sama sekali tidak mampu melakukan hal-hal tersebut. Setelah mengucapkan kata-katanya, Su Ming hendak berbalik dan berjalan ke aula penyimpanan artefak untuk mengambil dokumennya ketika gunung 7 warna mendekat. Saat cahaya 7 warna itu perlahan menghilang, Su Ming tidak hanya melihat wajah si Masin dengan jelas dari sudut matanya, tetapi ia juga melihat wajah mungil yang gembira tersenyum indah di belakangnya. Dia adalah seorang gadis cantik. Ia mengenakan jubah ungu dan tampak sangat muda. Kulitnya selembut giok dan matanya seperti bulan. Ia berdiri di belakang si Masin dengan sikap patuh, namun keceriaan di matanya akan membuat orang lain terkejut oleh pesonanya sekaligus merasakan keindahan liar di dalam dirinya begitu mereka melihatnya. Kecantikan seperti itu datang secara alami dan bukan hasil dari proses berjalannya waktu, juga bukan sebuah akting. Itu disebabkan oleh lingkungan tempat dia dibesarkan, kepribadiannya, dan faktor-faktor lain yang membentuk kecantikan liar yang jarang terlihat dalam dirinya. Matanya yang berkilauan, alisnya yang melengkung, lengkungan bibirnya yang mampu memikat orang lain dengan senyumannya adalah perwujudan sejati dari senyuman yang indah. Meskipun dia masih muda dan belum sepenuhnya dewasa, gadis ini tetap membuat Su Ming bergidik ketika dia melihatnya dari sudut matanya saat hendak berbalik. Pada saat itu, ia merasa seolah-olah ratusan bahkan ribuan guntur bergemuruh di dalam pikirannya dan meledak secara bersamaan, menyebabkan tubuhnya gemetar dan menggigil. Napasnya pun menjadi lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah napasnya tidak lagi mampu mengimbangi gemuruh di hatinya, dan juga tidak mampu mengimbangi detak jantungnya yang begitu kencang. Dunia seakan berhenti berputar di depan mata Su Ming saat itu. Angin tidak bergerak, awan tetap diam, semua keributan yang didengarnya langsung lenyap. Pada saat itu, di dunia yang dilihatnya, orang-orang menghilang, 9 puncak pun lenyap. 7 warna di langit telah lenyap sepenuhnya dari pandangannya. Gunung 7 warna sudah tidak ada lagi, begitu pula si Masin yang sudah tidak ada di sana.
Dalam pandangannya dan dunia yang dilihatnya, hanya ada satu hal, dan hanya bisa ada satu hal, orang yang berpakaian ungu. Orang dengan senyum liar dan tak terkendali. Orang yang matanya berbinar dan tampak menyimpan semangat tak terbatas di dalamnya. Itu, gadis yang dipenuhi kecantikan liar dan tak terkendali, ketenangan di mata Su Ming hancur berkeping-keping. Ketenangan di wajahnya sirna. Ketenangan di tubuhnya digantikan oleh rasa menggigil. Ketenangan di hatinya telah sirna. Pada saat itu, dia lupa bahwa dia sedang berdiri di klan langit beku, lupa semua yang telah dilihatnya. Gadis yang berdiri di belakang si Masin itulah yang membuatnya melupakan segalanya. Saat itu, pikirannya kosong. Ia tidak berpikir apapun, pikirannya tidak memproses apapun. Satu-satunya yang ada di kepalanya adalah lagu duka yang penuh kesedihan yang terputar di hatinya tanpa suara. Lagu duka itu disertai dengan pemandangan yang membuat hatinya terasa sakit. Salju putih melayang turun dalam gambaran di kepalanya. Di atas salju, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bergandengan tangan dan berjalan menembus badai. Salju jatuh di rambut mereka, seolah-olah mereka telah berjalan bersama hingga rambut mereka memutih karena usia. Su Ming, itu janji, aku pasti akan datang. Semua yang terjadi di adegan itu membuat Su Ming gemetar. Dia menatap gadis yang perlahan mendekati mereka di langit dan memperhatikan segala sesuatu di hadapannya. Bailing, bagaimana? Bagaimana mungkin ini terjadi? Gumamnya. Ada rasa tidak percaya di matanya. Pada saat itu, dorongan kuat tiba-tiba muncul dalam dirinya. Dia tidak ingin menekan dorongan itu, dan dia juga tidak akan menekannya, karena dia tidak bisa menekannya. Sekalipun dorongan itu akan membuat latihannya untuk menjernihkan pikirannya terhenti, dia tetap tidak ingin menekannya. Pada saat itu juga, ia mengangkat kaki kanannya perlahan, dan tepat saat kakinya menyentuh udara, ia bangkit dan mulai berjalan menuju Gunung Tujuh Warna. Tindakan Su Ming membuat Hu Zi terkejut sesaat. Namun meskipun terkejut, dia tetap segera mengikutinya dari belakang. Ziche ragu sejenak sebelum akhirnya ia pun mengikuti. Saat cahaya tujuh warna itu semakin redup di langit, Su Ming berdiri di depan Gunung Tujuh Warna yang melayang. Dia menghalangi gunung itu untuk bergerak maju. Pemandangan itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua mengalihkan pandangan ke tempat itu, dan dalam sekejap, beberapa ribu pasang mata tertuju pada Su Ming, yang bagi mereka adalah wajah yang asing. Siapa namamu? Su Ming tidak melihat Gunung Tujuh Warna, tidak melihat si Masin, tidak melihat siapapun. Dia hanya bisa melihat gadis itu, atau lebih tepatnya, orang yang berdiri di salju di gunung gelap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kembalinya si Masin menarik perhatian banyak orang. Di antara mereka ada dua orang yang tidak diperhatikan oleh Su Ming. Salah satunya adalah Han Feizi dari pertemuan puncak keempat. Ia mengenakan jubah putih dan berdiri di atas gunung dengan sikap sedingin es. Ekspresinya tenang saat memandang Gunung Tujuh Warna di langit, meskipun tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Namun, kilatan dingin sesekali di matanya menunjukkan bahwa dia menyimpan rasa permusuhan tertentu terhadap si Masin. Permusuhan itu mungkin berbeda dari Han Changzi. Itu adalah tatapan tajam terhadap seorang saingan. Orang lain yang tidak diperhatikan oleh Su Ming adalah Han Changzi dari pertemuan puncak ketiga. Dia berdiri di puncak ketiga dengan wanita cantik berwajah oval di sisinya. Mereka melihat si Masin, mendengar sorak-sorai orang-orang, dan melihat cahaya dari Gunung Tujuh Warna jatuh ke tubuh mereka. Saat melihat si Masin kembali, wajah Han Changzi langsung pucat pasi. Wanita di sampingnya mengerutkan kening dan mendengus dingin sebelum melangkah beberapa langkah mendekati Han Changzi. Dia bahkan belum menduduki peringkat pertama di papan peringkat Great Frozen Plains. Dia baru peringkat kedua, dan dia sudah begitu pamer. Han Changzi terdiam. Ia menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rumor tentang dia sebagai orang yang paling mungkin menjadi dewa berserker keempat hanyalah ulah sekolah. Sekolah menciptakan citra dan peluangnya. Bagi banyak murid, si Masin telah dianggap sebagai dewa berserker bersama kakak senior tertua kita, Tian Lanmeng, dan kakak senior Chen Qing. Tiga orang yang dikenal sebagai tiga jenius hebat dari klan Langit Beku. Mari kita lihat, siapa yang pertama dari ketiganya yang bisa memasuki gerbang surga. Meskipun potensi si Masin cukup bagus, beberapa hal yang dia lakukan benar-benar membuatku jijik. Bahkan jika kakak senior tertua Tian Lanmeng dan Chen Qing kembali ke sekte, mereka tidak akan menimbulkan kehebohan seperti ini.
Selain sekolah yang menciptakan citra dirinya yang membuat orang lain tergila-gila padanya, bukankah itu juga karena dia terus menggunakan semua trik itu? Dia terus menggunakan banyak hal untuk menarik orang lain agar mengikutinya dan dari situ, dia berkenalan dengan mereka. Wanita di samping Han Changzi berbicara dengan senyum dingin di wajahnya, lalu melirik Han Changzi. Ada rasa iba di wajahnya. Mengapa kau selalu melihat ke arah ini setiap kali melihatnya? Mengapa kau takut padanya? Dia hanya menanam benih cinta berserker di dalam dirimu, itu saja. Jika kau takut padanya dan terus berharap seseorang akan membantumu, maka meskipun seseorang benar-benar berhasil membebaskanmu, pada akhirnya kau akan dikendalikan oleh orang lain. Apakah perempuan lebih rendah dari laki-laki? Lihatlah kakak tertua kita, Tian Lan Meng. Dia adalah contoh terbaik kita. Bahkan ketika si Masin melihat kakak tertua kita, apakah dia berani menyakitinya? Ada kebanggaan yang terpancar dari sikap acuh tak acuh di wajahnya yang berbentuk oval. Saat kami kembali, saya melihat bagian dari penghalang kabut langit tempat Paman Guru Bai berjaga. Han Changzi menggigit bibirnya dan perlahan mengangkat kepalanya, dan tekad terpancar di wajahnya. Paman Guru Bai, maksudmu orang yang juga dikabarkan pernah menjadi tumpuan harapan seluruh sekolah di masa lalu. Orang yang juga berlatih seni penciptaan dewa berserker, tetapi akhirnya terasing dari sekolah hanya karena dia tidak mengikuti kehendak sekolah untuk berlatih transformasi dewa berserker, melainkan mewarisi hak gurunya untuk menjadi jenderal ilahi alam pengorbanan tulang. Paman Guru Bai itu, Han Changzi mengangguk. Begitu wanita berwajah oval itu mendengarnya, dia menghela napas pelan. Jenderal ilahi adalah orang-orang yang sangat dihormati, dan itu adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Bahkan di sekolah, keinginan untuk menjadi jenderal ilahi hanya kalah dari keinginan untuk menjadi dewa berserker, tetapi, begitu Anda menjadi jenderal ilahi, hampir tidak mungkin untuk menjadi dewa berserker. Mereka hanya bisa menjadi bawahan bagi dewa berserker di masa depan, tidak banyak jenderal ilahi di dalam sekolah ini. Sebagian besar dari mereka telah dikirim keluar untuk mendapatkan pengalaman dalam membunuh agar mereka bisa menjadi kekuatan bagi dewa berserker di masa depan. Kudengar orang yang kau sukai juga seorang jenderal ilahi. Tanyanya tiba-tiba, wajah Han Changzi langsung memerah, seolah-olah dia melupakan stres yang disebabkan oleh si Masin saat itu dan merasa malu seperti anak kecil. Tepat ketika dia hendak berbicara, ekspresi kakak perempuannya tiba-tiba berubah. Orang yang kamu sukai itu, apa yang sedang dia lakukan? Han Changzi terkejut. Seketika, dia menoleh ke belakang untuk melihat, dan ekspresinya berubah. Seluruh area diselimuti keheningan saat itu. Termasuk Han Changzi, semua pandangan orang tertuju pada seseorang yang berjalan perlahan menuju gunung 7 warna di langit. Pada saat itu, bahkan wajah Han Feizi yang dingin dan acuh tak acuh pun berubah. Ada kebingungan saat dia menatap Suming. Hu Zi juga terkejut. Dia menggosok matanya dan menatap Suming, yang berjalan dari sisinya dengan ekspresi bodoh menuju gunung 7 warna. Hu Zi tidak ragu-ragu, dan dengan satu gerakan, dia menyerbu ke arah Suming. Dia tidak akan repot-repot memikirkan Sima atau siapapun, dan dia juga tidak akan terganggu oleh tatapan orang banyak. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah bahwa dialah yang membawa adik bungsunya ke sini. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Ziche merasa jantungnya berdebar kencang dan mulutnya kering. Dia tidak pernah menyangka Suming akan keluar begitu saja dan menghadapi si Masin. Siapa namamu? Tubuh Suming melayang di udara. Saat berdiri di depan gunung 7 warna yang semakin dekat, ia hanya bisa melihat gadis yang dipenuhi kecantikan liar. Suaranya bergema lembut di udara, dan begitu sampai ke telinga orang-orang, semua yang mendengarnya langsung menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Siapakah dia? Orang itu tidak dikenal, tetapi Sun Dahu dari pertemuan puncak ke-9 ada di sampingnya. Jika Sun Dahu bersamanya, dan terlebih lagi karena dia menghalangi jalan kakak senior Sima, maka dia pasti juga orang yang tidak masuk akal. Aku dengar puncak ke-9 telah menerima murid baru. Mungkinkah itu dia? Tapi semua orang di puncak ke-9 adalah orang-orang aneh. Setidaknya tindakan dan kata-katanya mengikuti ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang di puncak ke-9. Menarik, orang ini pasti tertarik pada wajah adik perempuan Bai, dan dibutakan oleh rasa tergila-gilanya, dia melupakan statusnya dan menanyakan namanya. Dia terlalu gegabah. Bagaimana bisa dia bersikap kasar pada adik perempuan Bai? Suara-suara rendah yang mengejek dan meremehkan perlahan muncul saat orang-orang memperhatikan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bagi mereka,
Suming hanyalah seseorang yang terlalu percaya diri. Bersikap kasar kepada wanita cantik tepat di depan kakak senior Sima adalah persis seperti yang akan dilakukan oleh orang yang tidak masuk akal. Han Changzi terkejut. Tatapannya langsung beralih dari Suming ke gadis di belakang Sima Xin, dan perlahan, ekspresi bingung muncul di matanya. Dia pernah mengatakan bahwa dia melanggar janji. Han Changzi menghela napas pelan. Wanita di sampingnya mengerutkan kening, dan ada tatapan tidak senang di matanya saat dia menatap Suming. Pada saat yang sama, Han Feizi juga menatap gadis di belakang Sima Xin di puncak keempat dengan saksama, dan ia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Suming perlahan berhenti sekitar 30 kaki dari gunung 7 warna. Sima Xin memandang Suming dari atas gunung yang menghalangi jalannya. Sebenarnya, ketika dia muncul dari kejauhan, dia sudah melihat Suming, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah karena Ziche berada di sisi Suming. Dilihat dari raut wajahnya, sepertinya dia sedikit murung dan pasrah. Namun, ia tidak menyangka bahwa saat ia mengabaikan pria itu, Suming akan datang dan menghalangi jalannya ke sini. Tidak masalah jika ia hanya menghalangi jalannya, tetapi Suming bahkan tidak memandanginya, melainkan gadis di belakangnya. Sikap acuh tak acuh seperti ini, ditambah dengan dendam yang tak kunjung terselesaikan di antara mereka, membuat mata Sima Xin menjadi gelap dan dingin. "Adikku, kau tampak asing. Mengapa kau menghalangi jalanku?" Sima Xin tersenyum tipis dan tatapan dingin di matanya menghilang. Suaranya tenang, seolah-olah dia tidak marah dengan tindakan Suming dan dia memiliki hati yang besar. Suming tidak berbicara. Sampai saat ini, dia bahkan belum melirik Sima Xin. Dia hanya terus menatap gadis yang dipenuhi kecantikan liar itu. Gadis itu tersipu malu di bawah tatapan Suming, tetapi ia mengerutkan kening dan ada rasa tidak senang di matanya. Ia melirik Suming, lalu ke Sima Xin, yang berdiri di depannya, dan tidak berbicara. Orang yang ada di hadapannya berjarak kurang dari 30 kaki darinya, tetapi orang yang ada di dalam hati Suming begitu jauh, seolah-olah ada jarak antara langit dan bumi di antara mereka. Saat itu, Suming tersenyum. Senyum itu sangat samar, dan ada kesedihan di dalamnya. "Jika kita terus berjalan di salju, akankah kita berjalan sampai rambut kita menjadi putih?" Kata-kata itu bergema di kepalanya dan akhirnya berubah menjadi desahan. Suming tahu, gadis di hadapannya bukanlah Bailing. Ini tidak ada hubungannya dengan benih cinta berserker. Mata gadis itu sama dengan mata Bailing. Secara fisik, mereka terlihat sangat mirip sehingga praktis tidak ada perbedaan di antara mereka, tetapi karena jiwa mereka berbeda, maka mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Aura mereka juga berbeda. Aura adalah sesuatu yang bisa dirasakan Suming sejak dia mulai berlatih pemurnian aura dan mulai mengamati aura orang-orang di sekitarnya setelah dia mengaktifkan seni penandaan di pikirannya. Orang ini bukanlah dia, wajahnya mungkin sama, tapi dia bukan Bailing. Suming memejamkan matanya. Dia tidak bertanya lagi, karena dia sudah mendapatkan jawabannya. Dorongan di dalam dirinya perlahan mereda. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, matanya sudah kembali tenang. Tanpa lagi menatap gadis itu, Suming berbalik dan mulai berjalan pergi. Dia mendengar ejekan dan penghinaan dalam suara-suara rendah di sekitarnya dan merasakan tatapan mengejek tertuju padanya, tetapi hal itu tidak mengganggunya. Namun meskipun dia mungkin tidak peduli, bukan berarti Huzi tidak mempermasalahkannya. Huzi menyipitkan matanya dan melirik marah ke sekeliling tempat itu dari samping Suming, bahkan menggeram dengan tatapan bermusuhan di wajahnya. "Apa yang kalian lihat? Apa, berani-beraninya kalian mengatakan semua ini tepat di depan wajah Sima Xin? Tertawalah. Kalian bajingan, aku suruh kalian tertawa. Tunggu saja, aku akan menyelinap ke tempat kalian malam ini dan menunjukkan kekuatanku." Huzi hendak melanjutkan bicaranya, tetapi kata-katanya dipotong secara kasar oleh Sima Xin. Sima Xin tersenyum seolah senang dengan apa yang dilakukan gadis di belakangnya dan melirik Suming, lalu berkata perlahan, "Adik junior, apakah kau akan pergi begitu saja? Utamakan kakak-kakak seniormu dulu, atau aku akan mengajarimu apa itu rasa hormat sebagai pengganti gurumu." Suming berhenti melangkah dan berbalik, lalu menatap Sima Xin untuk pertama kalinya di udara. Saat tatapan mereka bertemu, seolah-olah mereka telah berkonflik dengan sengit. "Aku bukan adikmu, murid atau keponakanmu Sima, aku adalah pamanmu, sang guru."